Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman sekalian? Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari kelas PAII 2019 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan agama sebagai bentuk alienasi hasil pemikiran Karl Marx. Sebelum kita masuk ke pemikiran Karl Marx, ada baiknya kita mengenal Karl Marx melalui biografinya. Karl Marx merupakan anak kedua dari 8 bersaudara yang lahir pada tanggal 5 Mei 1818. Ayahnya, Heinrich Marx, merupakan seorang pengacara Yahudi ternama. Marx mendalami filsafat di Universitas Bonn, tetapi masa studi di Universitas Bonn dihabiskan untuk berfoya-foya dan tidak belajar dengan benar, sampai akhirnya kepindahannya ke Universitas Berlin. Di Universitas Berlin, Marx sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pemikiran Hegel, sehingga ia masuk ke kelompok yang berisi sekumpulan pemuda yang mengkritisi pemikiran Hegel. Marx bersikukuh bahwa apa yang dipikirkan Hegel itu salah, karena Hegel itu berpikiran bahwa materi itu merupakan bagian sekunder, sedangkan Marx itu bersikukuh bahwa materi itu merupakan bagian utama. Hal ini ia analogikan sebagai apel yang berwarna merah. Apel sebagai materi itu lebih utama kan daripada warna merah, jadi dia itu bersikukuh terhadap pemikirannya dan menentang pemikiran Hegel. Nah, prinsip umum itulah yang menjadi dasar dari segala pemikiran Marx, bahwa Marx berpikir bahwa adalah materi merupakan sebuah yang utama, bukan yang sekunder seperti pemikiran Hegel. Selanjutnya adalah agama dalam perspektif Marx. Agama dalam perspektif Marx tidak bisa dilepaskan dari konsep tentang alienasi. Hal ini karena kesimpulan akhir Marx bahwa agama menjadi sumber utama alienasi atau keterasingan masyarakat dari dunianya. Hal tersebut dianggap sebagai sumber utama, bukan dalam pengertian agama menempati posisi paling dominan atas sumber alienasi, tetapi lebih karena masyarakat secara umum mengidentifikasikan sebagai pengemeluk agama. Dalam pengertian dasar, alienasi adalah situasi hilangnya kontrol manusia atas produk dari kegiatan kreatif yang dilakukannya. Kegiatan kreatif yang diarahkan untuk merubah lingkungan alam merupakan hal utama manusia untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kegiatan kreatif tersebut menimbulkan dampak paradoks dan ironis bagi manusia itu sendiri. Karena begitu individu menghasilkan produk dari kegiatan kreatif, produk tersebut menjadi benda objektif yang terlepas dari manusia pembuatnya. Sementara itu, kegiatan produktif melingkupi penggunaan tenaga dan kemampuan kreatif manusia, sehingga produk-produk yang dihasilkannya sesungguhnya memanifestasikan atau mencerminkan sebagian dari hakikat manusia. Dengan menjadi benda objektif, produk kreatif manusia mengkonfrontasikan dirinya dengan pembuatnya dalam benda yang terasing atau diasingkan. Produk kreatif menjadi benda bebas yang memiliki nilai tersendiri dan terlepas dari kontrol manusia sebagai pembuatnya. Dan bahkan dalam relasi atau hubungan lebih lanjut, produk kreatif ini memaksa manusia pembuatnya untuk menyesuaikan diri dengannya. Proses di atas tidak hanya berlaku pada produk-produk kreatif yang bersifat material dalam lingkungan fisik, tetapi juga non-materi, misalnya agama, organisasi, hukum, dan lain-lain. Dalam proses yang sama, benda-benda non-fisik yang diproduksi manusia justru membatasi dan memaksanya tunduk serta beradaptasi. Manusia dibiarkan didominasi dan diatur oleh benda-benda yang sesungguhnya adalah bagian dari hakikatnya sendiri. Dalam pandangan Marx, agama diposisikan sama seperti produk-produk dari kegiatan kreatif manusia lainnya. Artinya adalah, agama dengan segala nilai dan moralitas yang dimilikinya sesungguhnya hasil dari kegiatan kreatif manusia yang diarahkan untuk mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Namun, bukan keberlangsungan dan kebutuhan hidup yang diberikan agama kepada manusia sebagai pembentuknya, tetapi justru keterasingan dan pembatasan-pembatasan manusia mengembangkan kekreativitasannya.
Pemikiran Karl Marx tentang agama banyak dipengaruhi pemikiran Feuerbach yang melakukan pembalikan terhadap filsafat Hegel. Bagi Feuerbach, dunia kesadaran manusia serta ide-ide hanya menjadi cerminan kekuatan material. Ia melampaui Hegel yang berhenti pada ide dan roh sebagai yang real dan menjadi basis perubahan masyarakat. Perspektif yang lebih luas dari Hegel dikembangkan pada kritik agama dalam buku Essence of Christianity atau Agama Merupakan Proyeksi. Agama merupakan proyeksi manusia dari sifat dasarnya menjadi suatu makhluk supranatural. Proyeksi ini membiarkan manusia dikosongkan dari sifat-sifat hakikinya, dan apabila ingin memperolehnya kembali, manusia harus mendekati dengan menyembah atau cara-cara supranatural lainnya. Dalam realitas ini, agama dengan kekuatan supranaturalnya mengasingkan manusia dan hakikatnya sendiri. Feuerbach memandang bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi sebaliknya, Tuhan adalah ciptaan angan-angan manusia. Hakikat Tuhan ini tidak lain daripada hakikat manusia itu sendiri yang sudah dibersihkan dari macam-macam keterbatasan atau individualnya dan kemudian dianggap sebagai sebuah kenyataan otonom yang berdiri di luar manusia. Dengan kata lain, Tuhan adalah hasil proyeksi diri manusia. Feuerbach menunjukkan bahwa karakteristik Tuhan adalah tidak lain daripada karakteristik manusia yang diproyeksikan melebihi manusia ke dalam dunia fantastis melalui bentuk yang ditinggi-tinggikan dan dilebih-lebihkan tersebut. Hasil proyeksi itu dipandang akan memimpin eksistensi manusia dan mengontrol manusia lewat perintah-perintahnya. Kritik agama Feuerbach mendasari pemikiran Marx tentang agama. Feuerbach menyimpulkan bahwa untuk mengakhiri keterasingan manusia, agama harus ditiadakan. Kritik agama Feuerbach di atas yang membukakan cakrawala bagi Marx. Marx menambahkan bahwa orang Kristiani mempercayai bahwa Tuhan itu menciptakan manusia secitra dengannya. Padahal yang menjadi kebenaran bagi Marx adalah bahwa manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan citranya. Kekuatan dan kemampuan manusia lalu diproyeksikan ke dalam Tuhan yang dimunculkan sebagai yang maha kuasa dan maha sempurna. Marx mempercayai bahwa manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan citranya. Namun, kenyataan yang terjadi dalam keagamaan masyarakat adalah sebaliknya, bahwa seolah-olah Tuhan menciptakan manusia sesuai citranya. Lebih lanjut, agama adalah universal ground of consolation dan sebagai candu rakyat. Dalam pengertian ini termuat suatu implikasi bahwa apapun penghiburan yang dibawa oleh agama bagi mereka yang menderita dan tertindas adalah merupakan suatu penghiburan yang semu dan hanya bersifat kelegaan sementara. Agama tidak menghasilkan solusi yang nyata dan dalam kenyataannya justru cenderung menghalangi berbagai solusi penderitaan dan penindasan baru. Solusi nyata yang dimaksud di sini adalah keterkaitan dengan pengusaha, peningkatan kesejahteraan secara material. Agama justru membiarkan kondisi yang sudah ada. Meskipun orang sudah mengalami penderitaan, agama mengajak orang hanya berpasrah dengan keadaan daripada mengusahakan barang-barang yang dapat memperbaiki kondisi hidup. Agama cenderung mengabaikan usaha konkret manusiawi untuk memperjuangkan taraf hidupnya lewat barang-barang duniawi. Agama malah menyarankan untuk tidak menjadi lekat dengan barang-barang duniawi dan mengajak orang untuk hanya berpikir mengenai hal-hal surgawi sehingga membuat orang melupakan penderitaan material yang sedang mereka alami. Agama mengajarkan orang untuk menerima apa adanya, termasuk betapa kecilnya pendapatan yang diperoleh. Dengan ini, secara tidak langsung agama telah membiarkan orang untuk tetap pada kondisi materialnya dan menerima secara pasrah apa yang ada walaupun sedang mengalami penderitaan secara material. Agama mengajak orang untuk berani menanggungnya, karena sikap menanggung itu sendiri dipandang sebagai keutamaan. Pernyataan Marx di atas sesungguhnya ingin menggambarkan bahwa agama membuat manusia kehilangan kontrol atas dirinya untuk melakukan tindakan kreatif. Melalui manipulasi dan ilusi yang ditawarkan oleh agama, manusia menjadi makhluk yang hidup bukan pada dunia realitas tetapi dunia semu. Situasi lepas kontrol inilah yang memberikan implikasi keterasingan kepada manusia. Pekerjaan yang dilakukan manusia dipahami sebatas bertahan hidup dan tidak sebagai alat bagi manusia mengembangkan atau menyatakan kemampuannya.
Kritik Marx terhadap agama ini merupakan langkah pertama yang kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kondisi material dan sosial yang merupakan sumber aliansi dan ilusi. Dari hal ini kemudian memicu tindakan revolusioner yang akan menghapus kebutuhan ilusi dengan membiarkan manusia bertindak kreatif untuk dirinya sendiri. Marx menyimpulkan, sebelum manusia mencapai kebahagiaan yang senyatanya, agama harus dihilangkan, karena agama tersebut menawarkan kebahagiaan semu bagi manusia-manusia tertindas. Namun, karena agama adalah produk dari kondisi sosial, maka agama tidak dapat ditiadakan, kecuali dengan meniadakan bentuk kondisi sosial tersebut. Marx yakin bahwa agama itu tidak punya masa depan. Agama bukanlah kecenderungan naluriah manusia yang melekat, tetapi merupakan produk dari lingkungan sosial tertentu. Dengan kata lain, agama sesungguhnya bukan menjadi dasar penyebab keterasingan manusia, tetapi hanyalah dampak dari keterasingan manusia. Agama menjadi semacam pelarian karena realitas memaksa manusia untuk melarikan diri. Manusia hanya dapat merealisasikan diri secara semu, yakni dalam khayalan agama, karena struktur masyarakat yang tidak mengizinkan manusia merealisasikan diri dengan sungguh-sungguh. Karena dalam kenyataannya, manusia menderita, manusia lalu mengharapkan mencapai keselamatan dari surga. Oleh karena penyebab keterasingan yang utama, penyebab tersebut haruslah ditemukan dalam keadaan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kritik tidak berhenti pada agama karena tidak mengubah apa yang melahirkan agama, yaitu manusia. Persoalan kemudian adalah mengapa manusia mengasingkan diri ke dalam agama. Menurut Marx, kondisi-kondisi material lah yang membuat manusia mengalienasikan diri kepada agama. Kondisi material di sini adalah proses kerja produksi untuk merubah alam material agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Proses kerja ini adalah satu-satunya tindakan fundamental manusia. Hubungan antar manusia dilihat dari perspektif pekerjaan. Bidang produksi menentukan perkembangan masyarakat, bahkan nasib manusia. Pikiran manusia menjadi fungsi bidang produksi saja. Filsafat memandang dunia dan agama hanya mengungkapkan hubungan kerja dan hubungan antar kelas sosial yang saling berlawanan dalam masyarakat. Sebagaimana uraian yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa apa yang dikritik Marx sebenarnya bukanlah agama, tetapi umat agama. Marx tidak setuju jika agama dijadikan layaknya komoditas politik, ekonomi, dan sosial. Kritik semacam ini merupakan kritik antara saja. Sasaran substantif yang ingin ia capai adalah masyarakat yang beragama. Dalam konteks dakwah, subjek yang memiliki banyak kesempatan dan bahkan memiliki otoritas dalam menjawab kritik Marx tersebut adalah para dai dan mubaligh. Maka selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan dalam Islam oleh para dai adalah mengkomunikasikan agama sebagai materi dakwahnya. Penting dilakukan rekonsepsi atau konsep ulang terhadap materi dakwahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.